Liputan 6 Awards hari ini penuh energi. I love you guys. I love you guys. Coba nih. Aduh. Kita tes lagi suaranya boleh ya? Boleh dong. Ayo coba yang di sebelah sana siap-siap. Untuk siapa? Untukmu. Alright, yang di sebelah kiri untuk siapa? Ih, yang kanan nggak ada suaranya bagusan Kita yang ulang, kiri. yang kanan nggak boleh kalah sekali lagi. Untuk siapa? Untukmu. Semuanya untuk siapa? Untuk siapa lagi kalau bukan untukmu, pemirsa setia Liputan 6 dan para orang-orang hebat yang telah menjadi inspirasi masyarakat melalui karya dan aksi nyata. Di puncak ulang tahun Liputan 6 hari ini, untuk ke-15 kalinya, Liputan 6 Awards akan mengapresiasi insan-insan luar biasa dari seluruh Indonesia melalui 6 penghargaan yang akan diberikan. Memang luar biasa sekali Liputan 6, aktual, tajam, terpercaya. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Liputan 6 Awards. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut, saya ingin mengucapkan dulu selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Bapak Zulkifli Hasan. Di sebelah sana. Dan yang paling keren, Bapak. Pak Zulhas dari tadi ikut nyanyi loh, luar Ikut biasa. nyanyi dong. Ya kan Pak? Pak Keren. Zulkifli, I love you baby. Asik. Oke, kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Pratikno. Selamat siang, Bapak. I love you baby, Bapak. Tuh, Pak Pratikno juga gak kalah seru, tadi juga ikut. Iya Luar kan? biasa. Jajaran yang di depan semua seru. Banget. Pasti dong. Kemudian Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Veronika Tan. Selamat datang Ibu. Cantik. I love you Ibu. Asik. Baik. Baik, selanjutnya kami ucapkan selamat datang juga kepada Direktur Utama MTEK, Bapak Alvin W. Sarya Atmaja. Pak Alvin. Selamat datang, Pak Alvin. Selamat datang Bapak. Program saya ada di SCTV Bapak. Dipertahankan tolong ya Pak, jangan dibungkus. Benar-benar. Lucky voice Bapak. Iya benar-benar. Boleh ajak saya juga Pak, makasih banyak. Dan juga berikan tepuk tangan yang meriah untuk Direktur Utama SCM, Bapak Sutanto Hartono. Selamat datang Bapak. Bapak yang sangat perhatian ya. Kok perhatian? Karena setiap hari, setiap acara-acara besar, Bapak selalu menyempatkan diri mengucapkan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima The kasih best. Bapak. Bestnya. Baik, kepada Direktur SCM Bapak Imam Sujarwo. Pak Imam. Manja, Bapak manja. Silakan duduk lagi Pak. Selamat datang. Baik. Terima kasih kami ucapkan dan selamat datang. Selamat menikmati Liputan 6 Awards hari ini kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Baik, langsung saja kita ke kategori Liputan 6 Awards yang pertama. Yaitu kategori ketahanan pangan. Yang akan dibacakan oleh Tria The Changcuters bersama News Anchor Liputan 6, Rizka Andalina. Selamat siang. Selamat siang juga untuk Bapak dan Ibu yang terhormat yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin ya. Sebelum kita memberikan penghargaan, kita mau ajak teman-teman adik-adik mahasiswa yang ada di studio. Kita bakalan main game. Wow. Jadi para mahasiswa, teman-teman pada mau nggak nih main games? Kurang semangat. Sekali lagi semangat, mana suaranya? Oke, nah di sini nanti yang akan membantu kita main games itu sudah ada Teh Rina dan juga Mas Gilang nih di sebelah kanan saya ya. Nah, halo Teh Rina, Mas Gilang suaranya? Hai!
Kayak berlebihan ya barusan. Berlebihan gila. Nggak perlu iya. gitu. Cukup manja aja. Sorry. Oke. Nah nanti cara mainnya penonton akan dibagi dua ya. Ya. Jadi ada kubu Teh Rina sebelah sini, sebelah kiri. Kubu liputan namanya. Dan juga ada kubu 6 Oke. oleh Mas Gilang Siap. gitu cara mainnya. Permainannya adalah tebak gambar pangan. Nanti akan ada soal nih di layar LED ya. Jadi udah lihat ke sana dan siapapun yang bisa menjawab tinggal teriak aja. Tapi teriaknya harus sesuai ya, jangan tiba-tiba teriak aja. Nah, Contohnya Kang. misalnya nih kalau tadi timnya yang sebelah sini apa tuh liputan ya? Ya, Liputan. betul. Tim kami liputan. Iya, harus Ah. teriak liputan gitu. Gimana Harusnya- contoh sekali lagi? Liputan. Nah, Yang Coba. ngasih contoh kurang semangat. Oke. Kalau gitu langsung aja jangan sama gue dicontohin ya. Sama Teh Rina. Dites, Siap, Teh coba Rina. kita Siap ya, lihat. siap ya. Kalian harus heboh ya. Kita liputan. Oke siap ya. 3, 2, tangan di atas. 3, 2, 1. Liputan. Bener, Boleh. baru semangat. Boleh. Oke. Coba kubu yang sebelah sana jangan mau kalah. Kalau di sini tidak mungkin kalah ya. Kalau di Kubu situ tangan di 6. atas, kubu yang di sini kita tepuk tangan sambil bilang 6, oke? Siap ya, kita coba dulu. 1, 2, 3, 6. Seru banget. 6. Iya, cukup. Gilang. Oke, Oke. Kayaknya yang kedengeran ngomong 6 Gilang doang deh. Ya udah pokoknya gini, nanti yang paling heboh itu yang bakal kita pilih. Buat jawab. Benar, tapi yang pasti ada hadiahnya juga ya, Kang Tia untuk setiap jawaban yang benar. Dan ingat yang pasti ini soalnya tentang pangan, makanya teman-teman semua harus semangat ya, semangat nggak? Semangat dong. Dong. Oke, udah pada siap? Berarti kita mulai ke soal yang pertama. Silahkan soalnya kita munculkan di layar. Nah, ini Coba, dia ini soalnya. Apa coba maksudnya? Ini Apa maknanya dari gambar ini? ada yang tahu. Liputan. Kang, coba pilih. Yang mana, Kang? Liputan. Sebelah sana ya. 6, silakan 6. Oke. Bentar dulu. Yang Aduh. 6 mah enak pendek. 6. Yang ini liputan. Ada 3 suku kata. Tar dulu Teh, soalnya kalau disingkat nggak enak. Liput ya kan gitu jadinya. Silakan 6 dulu. 6 dulu Coba, ya. silakan kubu 6. Oke, baik. Silakan. Sabto, siapa namanya? Gani. Oke, apa itu jawabannya? Jagung. Bener nggak? Coba kita Tahan cek. dulu, tahan dulu. Raja sama Mari Go. kita coba. Oh iya. Apakah Coba dijelaskan benar? dulu. Benar. Wah betul. Wow. Nggak liputan juga bisa, liputan juga Jadi bisa. ini Iya. karena raja, ra-nya kita ilangin ja, dan Ya. ini gong, tapi o-nya diganti u, makanya Iya. jagung. Pinter loh, luar Selamat. biasa, selamat ya. Selamat Mas Nurdin. Oke. Oke. Masih pada semangat nggak ini? Masih. Kalau masih semangat kita lanjut Liputan soal yang bisa nih sekarang, kedua. Ayo liputan. Nah, apa nih? Nah, Liputan. Langsung. Liputan. Oke, Coba liputan silakan. dapat Kubu liputan. liputan, silahkan. Ada, udah. Coba kubu Nah. liputan. Siapa? Jawabannya singkong. Coba kita cek apakah Mana benar. singkong? Benar. Keren. Benar ya, karena ini ada orang nyanyi sing. Sing. Kingkongnya tapi kingnya dihilangin. Jadi Oke. singkong. Singkong. Iya. Mantap. Hebat. Dengan kamu siapa dapat tadi namanya? hadiah. Pinter-pinter memang ya ini Apa? semua ya. Ini dia. Nah, itu dia hadiahnya. Masih ada lagi ya Kang ya? Ini adalah babak penentuan. Enam. Belum, belum. Pak. Tunggu. Tunggu, ada pertanyaannya. Udah main Mohon maaf pencet ya, bel ada aja dia ya. pertanyaannya. Oke, soal terakhir kita munculkan di Oke, LED, siap-siap silakan. liputan, siap-siap. Nah, ayo. Kang Ria yang pilih ya. Liput. Coba, Kang Ria yang mana nih kira-kira? Liputan silakan. Liputan, silahkan. Semangat Kubu banget. liputan. Sampai direbut itu mikrofon. Jawabannya Semangat ya. pisang. Apa? Pisang. Pisang, coba. Masa iya? Coba kita lihat. Betul. Karena pis, stang
T-nya dihilangin ya, jadi pisang. Wah keren emang ya. Semangat semuanya nih. Boleh tepuk tangan yuk buat kita semua, keren-keren banget sih mahasiswa-mahasiswa Indonesia ini ya. Iya. Pinter banget, seru banget. Soalnya tadi ada macam-macam pangan yang memang menjadi ketahanan pangan bangsa kita. Jadi terima kasih juga ini buat teman-teman mahasiswa yang sudah bisa menjawab. Dan sekarang kita akan lanjut ke penghargaan Liputan 6 Awards. Nah, jadi memang Kang Pia nih ya, dalam dunia yang tidak selalu konstan, satu hal yang tidak boleh kita abaikan yaitu pangan. Bukan hanya soal makanan, tapi tentang keberlanjutan dan kemandirian. Kategori ketahanan pangan diberikan kepada dia yang memiliki tindakan. Melalui inovasi, edukasi, dan pengabdian di tengah berbagai tantangan pemerataan, dan inilah peraih Liputan 6 Awards 2025 kategori ketahanan pangan. Sancho Suarez adalah sosok yang memberikan warna baru dalam dunia pertanian Indonesia, khususnya di daerah Tandus, Nusa Tenggara Timur. Ia mengembangkan metode tani Nusantara yang tidak menggunakan pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya di lahan Gersang, Kabupaten Timor Tengah Utara. 6 hektar lahan kering kini menjelma 120 hektar lahan pertanian subur dengan hasil panen melimpah. Melalui pelatihan dan pendampingan, Sancho memiliki harapan besar mewujudkan kemandirian petani menuju ketahanan pangan nasional. Baik, kalau begitu dengan bangga kategori ketahanan pangan Liputan 6 Awards 2025 diberikan kepada Bapak Sancho Suarez Marquez. Sang inovator ketahanan pangan dari tanah NTT dengan metode tani Nusantara. Baik, untuk menyerahkan penghargaan ini dengan hormat kami undang Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Bapak Zulkifli Hasan. Kami persilahkan. Saya ambil, maaf. Oke, saya ambil sebentar. Puji Tuhan kepada Allah yang Maha Kuasa sudah memberikan kami kesempatan berdiri di tempat ini, kepada kedua orang tua saya, kepada mentor-mentor saya, kepada teman-teman saya yang selalu ada bersama saya, tidak pernah meninggalkan saya. Saya merasa sangat terhormat di tempat ini, di mana saya dihargai di tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Terima kasih teman-teman SCTV yang pernah sampai di tempat saya, dan saya hanya mau berpesan kepada teman-teman generasi muda bahwa bertani itu tidak hanya tentang mencangkul, tidak hanya tentang menanam atau menuai, tetapi bertani merupakan satu kewajiban yang harus kita pikul sebagai generasi penerus bangsa ini. Ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, ketika ketahanan di keluarga, ketahanan di petani terjamin, petani bisa sejahtera, saya yakin negara ini pun bisa berdaulat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sancho yang sangat menginspirasi. Pak Zul, kira-kira ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Sancho?
Sancho Suarez. Siap, Pak. Kalau tiap kabupaten punya satu Sancho Suarez, kita akan swasembada pangan mungkin abadi terus-terusan. Terima kasih, Pak. Kok bisa? Apa latar belakang sehingga Sancho bisa? Biasanya kan kalau anak muda bertani itu katanya susah ya, pergi pagi, pergi gelap, pulangnya gelap, badannya gelap ini. Ya. Terus katanya kalau bertani rezekinya gelap. Kok Sancho tertarik ya mengembangkan pertanian? Apa kira-kira latar belakangnya? Saya sangat termotivasi. 10 tahun saya jadi penyuluh swadaya. Oh. Itu menurut saya ada beban yang saya pikul karena selama 10 tahun saya tidak mampu mengeluarkan mereka satu pun. Jadi ketika saya bertani sendiri, saya ditempatkan di tengah mereka yang notabene jangankan untuk biaya buat bertani, buat bertahan hidup susah. Kemudian latar belakang SDM-nya juga sangat terbatas. Saya yang harus memaksa diri saya supaya mereka bisa ikut bagaimana caranya. Itu motivasi saya sehingga muncullah teori atau metode yang saya kembangkan, metode Nusantara itu. Luar biasa, tepuk Baik, tangan luar dong biasa, untuk sangat Sancho Suarez. menginspirasi. Siap. Dan Iya, jadi kalau kita mau ternyata kita bisa, sebagaimana adik-adik semua ketahui, hari ini kita punya stok beras 3,8 juta ton hari ini. Ya, tahun lalu kita impor 3,8 juta, tapi hari ini kita sudah punya stok hasil karya Sancho di daerah kabupaten masing-masing. Jadi insya Allah sampai tahun depan 2026 kita tidak akan impor beras lagi. Apalagi kalau lahir Sancho Suarez yang lain gitu. Tadi dapat hadiah berapa ya? 30 juta. 30 juta hadiahnya, saya nggak boleh lebih SCTP dong. Saya tambah lagi 30 juta rupiah. Iya. Terima kasih. luar terima kasih. biasa. Terima Selamat, kasih banyak Sancho. Pak Saya ada Zulkifli buku Hasan ya buat Bapak. atas boleh. kesediaannya juga untuk telah hadir di Liputan 6. Silahkan. Dia mau kasih saya buku katanya. Mau ngasih buku. Iya, sini saya pegang sebentar. Ya. Boleh Kang Tria. Ah. Saya pegangkan Pak. Pak Jul, saya punya buku saku Oh. untuk membantu teman-teman di lapangan yang sudah membantu saya juga. Mereka sudah buatkan saya 10.000 buku. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang tidak bisa mengakses internet, bisa mereka pelajari. Banyak kekurangannya, tapi dengan apa yang kita lakukan bisa membantu. Ya. Luar Terima biasa. kasih, Pak. Anak muda tulus kecintaannya terhadap NKRI. Tepuk tangan lagi yang meriah. Baik. Ya, terima saya kasih janji saya akan banyak. datang ke tempat kamu. Ya, Terima Terima kasih sekali lagi. banyak Pak Zulkifli. Terima Selamat kasih Sancho juga, Pak Suarez dan Sanjo. keluarga. Selamat. Baik. Terima kasih. Kami Terima kasih. persilahkan Pak Zul untuk kembali ke tempat duduknya. Kami persilahkan juga kepada Pak Sancho untuk kembali ke tempat duduk. Baik, penghargaan pertama sudah kami berikan dan kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Liputan 6 Awards 2025. Baik, kembali lagi di Liputan 6 Awards 2025. Mana suaranya, saya minta lagi. Studio SCTV. Baik, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Kala. Bapak, selamat datang Bapak, selamat menikmati acaranya. Baik, kemudian selamat datang juga kepada perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Terima kasih atas kehadirannya, semoga Liputan 6 Awards menjadi inspirasi dan juga bisa membuat kolaborasi bersama dengan PBB. Dan selamat datang juga untuk Bapak Ketua KPI Pusat, Bapak Ubadillah dan juga Komisioner. Bapak Komisioner juga ada di sebelah sini. Itu selamat datang Bapak. Kita lanjutkan menuju ke kategori selanjutnya, yaitu kategori pemberdayaan masyarakat yang akan dibacakan oleh News Anchor Liputan 6, Solastika Sylvia.
Halo, selamat siang. Udah pada makan belum? Udah ya, saya cuma nanya juga sih, nggak mau traktir. Nanti makannya masing-masing. Thank you masih di sini dan tentunya saat ini saya akan membacakan kategori pemberdayaan masyarakat. Tapi tentunya nggak afdol ya kalau saya sendirian nih. Saya mau panggil teman saya, dia ini adalah sosok seorang wanita yang baru saja meraih gelar Putri Indonesia 2025. Wah, dan tadi saya udah tanya nih, ternyata 2 minggu lagi dia akan pergi membawa nama Indonesia ke ajang dunia. Langsung saja kita panggil ya, Firsta Yuvi Amarta. Dadah dulu, dadah. Cantik banget. Terima kasih. Cantik banget dan tadi tuh saya dan mungkin teman-teman di sini ngelihat Firsta juga tuh kayaknya happy dan bangga banget gitu. Kenapa sih? Pastinya bahagia dan bangga banget karena ada di sini di liputan 6 Awards ini tentunya dengan Kak Skolastika. Yes, dan pastinya kamu juga cantik dengan gaun merah tapi ada aksen apa nih Firsta? Betul sekali dan busana yang aku pakai ini adalah dari tenun kain khas Indonesia dan ini yang membuat aku semakin bangga pada warisan budaya Indonesia. Setuju banget, namanya kain tenun itu kan selalu cantik ya. Tapi buat kita mungkin kain tenun itu cuma kain cantik. Tapi tidak untuk penerima kategori yang satu ini. Karena bagi dia kain tenun adalah sumber penghidupan dan juga pengharapan. Dan seperti halnya sehelai kain tenun ini, masyarakat Indonesia juga terbentuk dari keberagaman. Rajutan benang di setiap helai warna yang berbeda menjadi diversity yang memperindah kebinekaan kita tentunya. Dan inilah peraih Liputan 6 Awards 2025 kategori pemberdayaan masyarakat. Kisah luar biasa tentang pemberdayaan dan kemanusiaan datang dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selama 4 dekade, Margareta Subekti melalui Rumah Pekerti tidak hanya memberikan tempat tinggal bagi ibu orang tua tunggal, korban kekerasan, anak-anak telantar dan penyandang disabilitas, namun juga membekali mereka dengan berbagai keterampilan. Hasilnya, ratusan orang akhirnya dapat mandiri dan berdaya. Maka apa yang saya dapat ilmu sangat bermanfaat. Margareta adalah secercah cahaya bagi mereka yang terpinggirkan. Melalui pemberdayaan, ia mengembalikan martabat dan harga diri. Ia percaya bahwa setiap manusia layak dihargai. Dan dengan bangga, kategori pemberdayaan masyarakat diberikan kepada Ibu Margareta Subekti, Sri Kandi pendiri Rumah Pekerti dari Labuan Bajo di Timur Negeri. Ibu cantik sekali. Dan untuk menyerahkan penghargaan ini tentunya dengan hormat kami akan mengundang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Pratikno. Bapak silahkan pialanya, Pak. Baik, Ibu Margaret mungkin ada sepatah dua kata
yang ingin disampaikan pada siang ini? Pak Gemeter ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Liputan 6 SCTV Award yang telah memberi kesempatan kepada Oma Bekti di tempat panggung yang megah ini. Rumah Pekerti Labuan Bajo, KSU Sampah Komodo, teman-teman komunitas tuli yang ada di Labuan Bajo, ini anugerah untuk kalian. Pak Pratik, mungkin ada yang ingin disampaikan melihat sosok yang luar biasa? Luar biasa Ibu, Ibu telah membantu pemerintah agar tidak ada satupun warga negara yang tidak terperhatikan. Ini apa Bu? Ibu saya baca itu sudah 40 tahun melakukan kegiatan luar biasa ini. Ini apa dulu yang memotivasi dan apa Bu tantangannya Bu? Ada banyak teman-teman perempuan yang kurang mendapatkan akses, terutama teman-teman perempuan, mereka yang disutuli. Di Rumah Pekerti ada banyak teman-teman perempuan korban KDRT, menjadi tulang punggung keluarga dan juga teman-teman disabilitas. Mereka luar biasa. Wah, apa harapan Ibu kepada warga negara Indonesia lain, pada ibu-ibu yang lain, yang supaya bisa menginspirasi, Ibu bisa menginspirasi juga daerah-daerah lain di Indonesia, Bu. Teman-teman perempuan mendapatkan akses pendidikan yang baik, supaya mereka mempunyai posisi tawar yang baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Mereka mempunyai perekonomian yang baik, supaya mereka tidak mengalami kekerasan. Rumah Pekerti, sayangi ibu bumi. Terima kasih Ibu, luar biasa. Ibu Margareta ya terhadap perempuan. Ya, Ibu Margareta hari ini katanya ingin menghadiahkan sesuatu nih. Dan ini mau diberikan ke siapa Ibu? Ada rangkaian tenun yang ditenun dengan kasih sayang oleh teman-teman Rumah Pekerti untuk Bapak Pratikno. Wow, saya bantu pegang pialanya. Silahkan diambil kain tenunnya Ibu. Ini dia kain tenunnya, cantik sekali ya Firsa ya. Betul sekali, indah. Indah, betul. Terima kasih Pas Ibu. sekali di Pas Pratikno. Ibu di Jakarta sampai kapan? Silahkan singgah ke kantor Kemenko PMK. Terima kasih, besok kami sudah pulang. Sudah ditunggu anak-anak. Nanti berkabar, semoga berjumpa lagi di lain Iya, kesempatan ya. terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Pratikno sudah berkenan memberikan penghargaan kepada Pak Pratikno. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Ibu Margareta. Sekali lagi selamat untuk Ibu Margareta. Kalau tadi Pak Zulkifli nambah lagi 30 juta Pak Pratikno, iya. Enggak, cuman nyebutin aja. Terima kasih Bapak. Baiklah, kali ini kami akan menuju ke kategori yang selanjutnya yaitu kategori kesehatan. Dan kali ini akan dibacakan oleh News Anchor Liputan 6, Regina Valeria. Selamat siang semuanya, apa kabar? Wah, masih semangat ya? Oke, sebelum saya membacakan kategori kesehatan, ini saya mau manggil teman saya dulu ya, yang katanya mau berbagi tips kesehatan untuk kita semua. Untuk itu kita langsung undang, ini dia, Dr. Boykot, silakan masuk. Udah, gitu aja. Udah, oh ya udah. Bye. Panggil dong aku kesini, panggil lagi dong. Oh, Masa nggak dipanggil? Oh, Apa oke. kabar semuanya, sehat ya? Sehat.
sehat. Jadi betul apa yang tadi dikatakan oleh Regina bahwa aku akan memberikan tips kepada teman-teman semua yang ada di sini agar kita semua sehat. Karena aku dokter boykot yang sudah memboikot pola-pola hidup tidak sehat ini. Sabar. Jangan marah, sabar. Enggak, saya bicaranya memang begini Regina. Oke. Iya. Jadi memang saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk lebih fleksibel. Oh gitu. Karena aku waktu di kedokteran ambil jurusan fleksibilisme. Oh fleksibilisme. Iya. Jadi makanya tubuhku fleksibel. Oke, udah kalau gitu saya udah gak sabar. Gimana kalau kita coba, silakan dokter boykot tunjukkan aksimu. Baik teman-teman mahasiswa yang ada di sini, ada 3 sendi-sendi yang harus kita renggangkan terlebih dahulu sebelum kita beraktivitas. Ya, ada pegang. Udah dibilang pelan-pelan. Oke. Ya. Jadi yang pertama itu adalah tangan, ya. Tangan. Coba semuanya begini, ya. Tangan kanan. Satu aja, jangan tangan 2, nanti disangka Iron Man. Satu aja. Oke, begini ya. Nah, caranya adalah putarkan pergelangan tangannya dari kiri ke kanan. Ingat, dari kiri ke kanan. Jangan lawan arah, nanti ditilang. Ya, putar ya pelan-pelan ya. Set. Lakukan ini sambil menarik napas dan buang napas setelah 2 jam. Jangan. Lalu ini kanan, setelah itu kiri. Oh, kiri. Yang kedua Regina. Oh ya, terus. Yang kedua itu adalah gerakan kepala Anda. Putarannya sama dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan pelan-pelan aja. Kayak setengah dulu baru setengah. Ingat, setengah putaran sekali. Setengah-setengah pelan-pelan dulu seperti ini ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga jangan lupa gerakan pinggul Anda mulai dari kiri ke kanan. Oke. Kenapa harus pinggul? Karena ini adalah sendi untuk kita bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Oh mau mere dong. Ke kanan. Mau mere dong. Ya mau mere. Bukan. Ya pelan-pelan ya. Jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti ada masuk ke inti bumi. Jadi pelan-pelan saja, oke? Ya, pelan-pelan pinggang. Setelah itu semua selesai, pasti tubuh kalian akan rileks. Dok. Oke. Ya udah, tolong ambulans kita lanjut aja ya, dokter Choi di sini ya. Padahal saya berharapnya jangan ambulans tadi bantuan kayak pertolongan apa. Maunya apa? Lanjut aja. Oke. Tapi ini emang beneran bikin kita lemes ya. Pada lemes gak sih? Lemes gak? Lemes ya? Enggak ya? Enggak ya? Ya, kalau mau lemes nanti ketika kalian sudah dapat kerja terus kemudian gaji belum turun. Pasti lemes itu. Bercanda teman-teman. Ya udah teman-teman silakan duduk lagi. Makasih ya teman-teman, keren banget. Tapi kita pengen nanya nih sama dokter spesialis di sebelah saya ini ya. Menurut dokter, boykot. Apa sih arti kesehatan, Dok? Menurut pandangan saya, kesehatan itu adalah anugerah terbesar dari Sang Pencipta yang harus kita jaga dan terus kita upayakan. Ya. Jadi bukan hanya menjaganya saat kita sehat, tapi juga mengusahakan tubuh kita ini untuk sehat selalu. Begitu. Tumben bener? Iya. Iya, oke. Benar. Kalau gitu ya, dokter boykot, kita langsung aja membacakan kategori kesehatan sama-sama, oke? Oke, kalau gitu. Jadi kita akan ngomongin wilayah kepulauan Indonesia yang luas dengan medan yang berat. Ini adalah tantangan bagi tenaga kesehatan untuk menjangkau dan melayani warga. Dan bidan yang satu ini seperti malaikat berwujud manusia dari timur Indonesia. Yang mengabadikan hidupnya, apa itu bunyi apa? Yang mengabadikan hidupnya untuk menumbuhkan harapan. Bahwa kesehatan bukan hanya milik sebagian, tapi juga harus sampai ke pedalaman. Iya, bahkan baginya mengarungi gelombang lautan dan bertaruh nyawa bukan lagi menjadi hambatan demi kesehatan ibu hamil, bayi, dan juga balita. Dan inilah peraih Liputan 6 Awards 2025 kategori kesehatan. Di tepi Samudra Pasifik, di balik pegunungan Siklop Kabupaten Jayapura, Papua, Bidan Maria bersama tenaga kesehatan Puskesmas Raveni Rara berjuang menjaga warga, mewujudkan harapan kesehatan
di tengah beratnya kondisi alam. Terhempas gelombang samudra, lompati karang berbatu tanpa dermaga, Bidan Maria mengabdikan dirinya bagi kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Hasilnya, 100% tingkat imunisasi bayi dan balita di distrik Rafinirara, Papua. Demi kesehatan warga, Bidan Maria akan terus mengarungi lautan dan menerjang gelombang. Baginya, pelayanan kesehatan warga adalah panggilan jiwa, walau nyawa taruhannya. Dengan rasa bangga, kami persembahkan kategori Kesehatan Liputan 6 Awards 2025 kepada Pejuang Kesehatan Pulau Terluar, Ibu Maria Goretti Ati. Seorang bidan yang mengubah setiap tantangan menjadi jembatan kehidupan. Dan untuk menyerahkan penghargaan ini dengan hormat, kami mengundang kepada Ibu Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia untuk naik ke atas panggung. Baik, boleh kita ambil ininya, daminya silahkan. Puji syukur kepada Tuhan untuk berkat dan penyertaannya yang tiada habisnya. Terima kasih kepada kedua orang tua dan saudara untuk doa dan dukungannya. Terima kasih kepada teman-teman Puskesmas Rafinirara. Kalian luar biasa, kita tim yang kompak. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang sudah mendukung inovasi dari Puskesmas Rafinirara dalam meningkatkan cakupan imunisasi di distrik Rafinirara. Dan juga yang terakhir, terima kasih untuk Liputan 6 SCTV Award. Sukses selalu, selamat ulang tahun. Semoga ini menjadi inspirasi bagi tenaga kesehatan di seluruh pelosok negeri Indonesia untuk membangun generasi Indonesia emas. Salam SCTV, satu untuk semua. Terima kasih Ibu Maria. Dari Ibu Veronica mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Ibu Maria? Selamat Bu Maria dan semangat. Pengen nanya, apa sih arti kesehatan, tenaga kesehatan di distrik Rafinirara dan kaki pegunungan dan terpencil banget ya bagi masyarakat sana? Bagi saya, kami adalah garda terdepan untuk membangun kesehatan di masyarakat Indonesia, khususnya distrik Rafinirara, Kabupaten Jayapura. Dan yang paling penting, apa sih yang membuat Bu Maria begitu semangat dan dalam kendala apapun tetap bisa sesemangat itu? Tekad dan cinta kasih dari masyarakat yang selalu mendukung dan menerima kami. Terima kasih. Semangat untuk perempuan yang terus bergerak dengan hati. Jadi inspirasi buat kita semua. Luar biasa, terima kasih Ibu Veronica Tan. Kami persilakan boleh kembali Ibu. Dan selamat sekali lagi untuk Ibu Maria Goretti Ati. Terima kasih ya, selamat Ibu sekali lagi. Silakan untuk boleh kembali ke tempat duduknya. Dokter Boykot. Iya. Oh, 3 loh mic-nya loh ya, harus bombastis ya. Oke, oh ini stok. Oke, kali ini kita juga ada penghargaan khusus kategori dermatologi dan kesehatan. Karena kulit adalah cermin dari kesehatan dan perawatan bukan sekedar mementingkan penampilan. Melainkan tentang perlindungan, pencegahan, dan pemulihan. Ya benar sekali. Di negeri tropis seperti Indonesia ini, permasalahan kulit menjadi isu serius yang kerap diabaikan. Padahal kesehatan kulit seharusnya juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Sosok ini hadir bukan hanya sebagai ahli. Ia menjadikan dermatologi untuk mengedukasi banyak orang dan merawat sesama dengan hati. Dan inilah peraih Liputan 6 Awards 2025. Penghargaan khusus kategori dermatologi dan kesehatan.
Dedikasinya dimulai dari satu tujuan, sosok inspiratif dokter ahli kecantikan dan kesehatan. Dr. Ayu Widyaningrum, pelopor inovasi dermatologi modern. Lewat inovasi treatment wellness yang diluncurkannya, ia berharap bisa membantu masyarakat mengatasi berbagai masalah kecantikan dan kesehatan. Karena baginya, menjadi dokter tidak hanya menyembuhkan, tetapi melayani dengan sepenuh hati. Kami persembahkan penghargaan khusus kategori dermatologi dan kesehatan Liputan 6 Awards 2025 kepada Dr. Ayu Widyaningrum. Seorang dermatologis yang memiliki upaya luar biasa dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesehatan kulit. Silakan dokter. Dan untuk menyerahkan penghargaan ini dengan hormat kami mengundang Ibu Retno Pinasti, pemimpin redaksi SCTV Indosiar untuk naik ke atas panggung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada saya di titik ini. Terima kasih untuk Liputan 6, ini adalah penghargaan ke-175 saya di tahun 2025. Harapan saya ke depan adalah saya mengembangkan autologous blood stem cell therapy untuk pasien-pasien saya yang kencing manis, cancer, autoimun, dan pasien-pasien saya lupus, sehingga mereka bisa terus merawat kulitnya dengan safety. Kami juga berinovasi menciptakan namanya Luxury Booster Treatment untuk terapi melasma pada pasien kami yang sedang mengalami kencing manis, post kemoterapi cancer, pasien tuberkulosis, dan pasien lupus. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwa kita sebagai seorang dokter tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus mencari sesuatu yang baru, tentunya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Kita harus bisa menunjukkan ke dunia bahwa kualitas dokter Indonesia adalah kualitas dokter terbaik di dunia. Setuju? Baik, Mbak Eno silakan, ada yang mau ditanyakan. Dokter Ayu, kami ucapkan sekali lagi selamat. Terima kasih, ya Ibu. atas achievement-nya. Dan tadi luar biasa bahwa Dokter Ayu ini bikin layanan dermatologi ini dapat dinikmati oleh semua pasien apapun kondisinya ya. Benar. Mungkin dokter ada pesan-pesan untuk generasi muda khususnya yang ingin mendalami bidang dermatologi? Tidak hanya di bidang dermatologi, saya ingin memberikan kalian sebuah quotes bahwa jadilah dokter yang berempati, jadilah dokter yang mempunyai dedikasi tinggi, tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi kalian harus menjadi dokter yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Ingat, dokter adalah tanggung jawabnya besar. Kita harus bisa dan harus memegang teguh sumpah dokter Indonesia. Oke, selamat sekali lagi Terima Dokter kasih, Ayu Ibu. untuk pengabdiannya. Terima kasih Ibu Retno Pinasti, dan tentunya kami ucapkan selamat untuk Dr. Ayu Widyaningrum. Luar biasa emang ya. Karena udah gila-gilaan, Ya? tapi kayaknya aku nggak denger suara-suara yang dari sebelah atas, pojok podos atas tuh kayaknya belum denger deh. Coba dites lagi. Coba suaranya. Lang, sebelah sana Lang. Ayo! Dong, jangan yang susah-susah, nanti yang gampang-gampang. Pelan-pelan aja ya. Iya. Apa yang gampang aja, 1, 2, 3. Semuanya sekarang 1, 2, 3. Bagus, tepuk tangan untuk kalian semua. Lang, begitu doang. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat Gilang Dirga. Terima kasih Rina Nose.
Oh ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk Ibunda Guru Indonesia dan Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Siti Ediati Soeharto. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat menikmati acaranya. Sudah gila-gilaan Bu tadi Bu? Luar biasa, terima kasih Bu. Luar Dan biasa. juga kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Laksana Trihandoko. Laksana Trihandoko. Pak Laksana, selamat datang Bapak. Baik, dan kita sekarang saatnya akan menuju ke kategori selanjutnya. Kategori apa itu Gilang? Ini dia kategori inovasi dan energi alternatif. Dan kategori ini akan dibacakan oleh News Anchor Liputan 6, Jati Dharma dan Riko Anggara. Selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Di tangan kebanyakan orang, sampah adalah masalah. Tapi di tangan seorang inovator, sampah bisa menjadi anugerah. Lewat kegigihan dan keberanian, ia berhasil membuat sebuah inovasi yang menjadi solusi beberapa masalah sekaligus. Seperti limbah plastik yang mencemari lingkungan, serta ketersediaan dan harga BBM yang terjangkau. Tapi ini bukan sekedar soal teknologi, Riko. Ini tentang menyelamatkan bumi dari sebuah inovasi menjadi sumber energi. Dan inilah peraih Liputan 6 Awards 2025 kategori inovasi dan energi alternatif. Di tengah masalah sampah plastik yang mengancam lingkungan, semangat inovasi dan kepedulian datang dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Berawal dari kegelisahan melihat tumpukan sampah plastik yang semakin menggunung di desanya, Budi Trisno Aji mendirikan Bank Sampah Banjarnegara. Ia bukan hanya seorang aktivis lingkungan, ia adalah inovator pengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak petasol yang bermanfaat bagi banyak orang. Kini, mesin pengubah sampah menjadi BBM di Banjarnegara telah menghasilkan 200 liter petasol setiap hari. Inovasi ini juga telah dimanfaatkan di beberapa daerah di Indonesia. Budi yakin, bahan bakar minyak dari sampah plastik adalah simbol kemerdekaan energi dan bukti bahwa sampah plastik bisa menjadi jalan menuju kesejahteraan. Dengan bangga kami persembahkan kategori Inovasi dan Energi Alternatif Liputan 6 Awards 2025 kepada Bapak Budi Trisno Aji. Dengan keyakinan pria asal Wanadadi ini membuktikan bahwa solusi masa depan bisa dimulai dari tumpukan yang terlupakan. Menyala. Dan untuk menyerahkan penghargaan ini, dengan hormat kami mengundang Bapak Laksana Trihandoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat siang Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liputan 6 yang telah memberikan penghargaan kepada kami. Ini untuk Bank Sampah Banjarnegara dan seluruh tim yang sudah bekerja keras. Terima kasih Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah mendampingi kami hampir 3 tahun. Terima kasih semua pihak yang telah membantu kami. Pemprov Jateng, Pemkab Banjarnegara, Mabes TNI Angkatan Darat, Kodim 0704 Banjarnegara yang telah begitu aktif membantu kegiatan kami di sana. Semoga ini bermanfaat untuk penanganan sampah, untuk petani dan untuk nelayan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Pak Laksana, apakah ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, selamat sekali lagi untuk Pak Budi dan kawan-kawan di Banjarnegara. Bapak bisa menginspirasi kita semua bahwa semua orang bisa menjadi periset dan masalah inovasi tidak harus jadi akademisi dan periset ya. Jadi ada kesulitan selama ini waktu itu, yang paling sulit itu apa Pak?
Kesulitan adalah Ya. meyakinkan masyarakat Pak untuk menggunakan produk kami. Sampai bertahun-tahun gitu. Setelah kehadiran BRIN yang melakukan berbagai kajian komprehensif sehingga menjadi scientific evidence membuat produk kami bisa diterima oleh masyarakat Pak. Wah, luar biasa sekali. Ke depan rencananya gimana? Harapan kami pemerintah bisa memperkuat regulasi Pak supaya teknologi terapan yang diinovasi anak bangsa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa. Selamat. Baik, kalau gitu terima kasih kepada Bapak Laksana. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih dan juga selamat. Dan tentunya kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Bapak Budi Trisno Aji. Baik. Kategori selanjutnya adalah kategori lingkungan yang akan dibacakan oleh Budi Doremi dan News Anchor Liputan 6 Aziza Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Kurang semangat, selamat siang semuanya. Nice, baru itu semangat. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Itu baru mantap. Baik kalau begitu. Aku mau bacain salah satu hal yang paling aku membuat haru hari ini. Apa tuh, Cinta lingkungan tak harus lahir dari laboratorium. Ia juga dapat lahir dari seorang anak yang hanya ingin masa depannya tetap ranum. Lautnya bersih dengan udara yang harum. Betul sekali. Darinya kita belajar bahwa usia tidak membatasi dirinya untuk memberikan dampak baik bagi lingkungan. Dampak yang dapat langsung kita rasakan, dampak yang dapat menyadarkan. Bahwa botol plastik tak seharusnya berakhir di laut. Bahwa satu kantong kresek bisa saja tersangkut. Dan yang akhirnya membuat lingkungan hidup kita tak lagi berdenyut. Dirinya memang masih belia, tapi hatinya bicara untuk bumi yang sedang terluka dan butuh aksi nyata. Inilah peraih Liputan 6 Awards 2025, kategori lingkungan. Sampah menjadi masalah di banyak daerah, termasuk di Pulau Bali yang indah. Seorang anak berusia 12 tahun, Joseph Arjuna Wijaya, membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang mengatasi masalah sampah. Joseph memungut dan memilah sampah, kemudian mendaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Kemudian ia menggunakan hasil penjualan barang daur ulang untuk membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu di sekitarnya. Meskipun mengalami disleksia, Joseph tidak membiarkan kondisi itu menghalangi tekadnya menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Yes, dengan bangga, kategori lingkungan Liputan 6 Awards 2025 diberikan kepada remaja peduli sampah. Bareng-bareng, 1, Oke, 2, 3. Joseph Arjuna. Anak hebat 12 tahun yang gak hanya menerima penghargaan tapi juga mewariskan harapan. Betul Budi. sekali. Bahwa dari tangan kecil pun bisa lahir hal-hal yang besar. Betul. Luar biasa. Dan untuk menyerahkan penghargaan ini dengan hormat kami mengundang Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Wow. Senang sekali. Oke, Joseph.
Kita pengen tahu, silakan Joseph, apa yang ingin disampaikan bisa mendapatkan penghargaan ini pada hari ini, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Dan aku mau terima kasih kepada orang tuaku yang support aku. Terima kasih kepada orang-orang yang lain yang support aku. Dan terima kasih kepada Pak Gusti yang bantuin keliling untuk ambil rongsokan dari perumahan. Dan terima kasih kepada SCTV untuk berikan award ini ke saya. Yeay. Pak JK apakah ada yang ingin disampaikan untuk Joseph, silakan. Iya, kau barangkali penerima hadiah yang termuda ini Iya. selama ini. Umur berapa ini? 13. 13? Iya. Kau sudah SMP artinya? Iya, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Iya. SMP di mana? Homeschooling. Homeschooling? Iya. Oh iya, kau tidak pakai sekolahan, di rumah? Iya. Guru siapa? Mama yang ngajarin. Oh, mama yang... Iya. Oh. Tapi yang pelopori ini, yang dorong kamu kerja sampah plastik ini, siapa? Aku sendiri. Oh, sendiri? Iya. Apa kau punya rencana berikutnya? Motivasiku untuk buat ini karena setiap kali aku keluar main sama teman, mancing, renang, surfing, itu pasti ada plastik di mana-mana. Dan itu juga aku sering pikir kalau generasinya ke depannya lagi dan kita nggak buat sesuatu sekarang, itu bisa banyak sekali plastik sampai itu terlalu telat untuk kita beraksi untuk tutup pabrik plastik sekali pakai. Plastik itu kau apakan? Kenapa? Plastik itu setelah kumpul diapain? Habis dikumpul, disortir kayak tutup botol, kaleng, sama kardus, dikirimkan ke Jawa. Lain-lain yang tutup botol dibikinkan ke kacamata, tatakan gelas, tic-tac-toe games. Yes, keren banget Jadi, ya. Tadi juga penghargaan untuk inovasi itu plastik juga. Kok ada hubungan Iya. dengan mereka? Kenapa? Jual plastik sama mereka enggak? Enggak, Oh, baru enggak. ketemu sama Nanti mereka. rapat ketemu nanti lah. Itu. Kerjasama Terima kasih ya. Iya. Apa cita-citamu? Untuk proyek ini, Ya. untuk bisa bikin sekolah, untuk bikin sekolah anak bisa ke sana bayar pakai plastik sampah, sama aku harapkan pemerintah bisa bantuin untuk tutup pabrik plastik sekali pakai. Oh gitu, iyalah. Selamat ya. Ya. Selamat. Terima kasih Ini banyak. cucu ini. Terima kasih. Cucu ya Pak JK ya. Terima kasih banyak Pak JK atas kesediaannya hadir di Liputan Awards. Joseph, boleh saya pegangin? Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Joseph, sekali lagi selamat ya. Yeay. Masih akan ada lagi penghargaan yang akan kita berikan. Tetap di Liputan 6 Awards 2025. Luar biasa, keren banget. Woo! Itu yang ada di belakang Budi Doremi dari awal lagu sampai dengan habis tadi ikut sing along. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua dan Budi Doremi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan Liputan 6 Awards-nya. Kali ini kita akan menuju ke kategori pendidikan yang akan dibacakan oleh pemain sinetron Asmara Gen Z, Akila Kalista dan Rina Nose. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang semua. Baik, kali ini saya bersama dengan saudara kembar saya, Wow. Akila. Kita sekarang akan membacakan penghargaan kategori pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan dasar untuk semua manusia dan menjadi pondasi utama dalam membangun bangsa. Betul sekali, dan memperjuangkannya dalam keterbatasan itu menjadi tantangan besar dari sebuah arti ketulusan. Mungkin bagi sebagian orang keterbatasan adalah jurang, tapi baginya justru menjadi awal menuju terang.
Betul sekali. Sebuah perjalanan panjang membuka pintu pendidikan lebih lapang. Nah, walau memiliki keterbatasan, guru madrasah ini dapat menggapai mimpi masa kecilnya menjadi seorang pendidik dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan inilah peraih liputan 6 Awards 2025 kategori pendidikan. Di tengah kehidupan yang kerap menggunakan fisik sebagai ukuran kesempurnaan, ada sosok Untung, seorang guru dari Sumeneb, Jawa Timur, yang membuktikan bahwa keterbatasan hanyalah ilusi bagi mereka yang berjiwa pemenang. Pak Untung menggunakan kakinya untuk melakukan apa yang biasa dilakukan dengan tangan, termasuk mendidik di Madrasah Miftahul Ulum sejak tahun 1993. Ribuan siswa telah diajarnya dan ribuan siswa mendapatkan tauladan semangat hidup menembus keterbatasan. Pak Untung mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki niat dan usaha. Keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk berhenti berkarya. Sebaliknya, justru menjadi pendorong untuk terus berjuang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Baik, dengan bangga kami mempersembahkan kategori pendidikan Liputan 6 Awards 2025 kepada Bapak Untung. Pahlawan tanpa tanda jasa yang telah menjadi cahaya pengetahuan di tengah keterbatasan. Dan untuk menyerahkan penghargaan ini, kami dengan hormat mengundang Ibu Siti Hediati Soeharto. Kami persilakan Ibunda Guru Indonesia dan Ketua Komisi 4 DPR RI. Ya, ini diwakili untuk diterima oleh sang anak tercinta. Baik. Terima kasih sekali lagi, beri tepukan sekali lagi untuk Bapak Untung. Bapak terima kasih telah berdedikasi untuk pendidikan di Indonesia. Ada yang ingin disampaikan Bapak? Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang sempat hadir pada saat ini. Juga kepada seluruh kru Liputan 6 yang telah menjadikan saya ada di sini. Ini penuh dengan kebanggaan dan tak terbayangkan bagi saya. Untuk itu harapan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya adik-adik mahasiswa di Indonesia, hanya pendidikan yang bisa kita harapkan menuju Indonesia emas di masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia emas tak mungkin akan terwujudkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Untung. Dan untuk Ibu, monggo silakan Ibu. Pak Untung, subhanallah. Saya atas nama Ibunda Guru Indonesia dan atas nama seluruh guru-guru di Indonesia mengucapkan selamat dan ikut bangga Pak Untung sudah menerima award dari SCTV ini. Kami merasa terharu dan bangga Bapak dengan keterbatasan yang ada, Bapak masih semangat untuk berbagi, mengabdi di dunia pendidikan, bikin orang pinter, bikin ini cambuk. Suatu cambuk buat kita bahwa keterbatasan tidak menghalangi orang untuk berbuat baik. Ini apalagi adik-adik yang ada di sana tuh. Ini Pak Untung begini aja bisa
bisa mengajar, berbagi ilmu, apalagi kita-kita ini yang dikaruniai Allah lebih baik dari Pak Untung, harus bisa berbuat lebih banyak lagi untuk negara dan bangsa. Selamat sekali lagi Pak Untung. Oh ya, katanya selain jadi guru, jenengan juga beternak, bercocok tanam, apa gimana? Sebelumnya memang kami berternak selain menjadi guru, dan untuk kedepannya kami ini akan membuat sebuah inovasi, yaitu membuat ayam petelur, tapi ini kerja tim yang mana kotoran dari ayam petelur itu tidak akan mengganggu lingkungan, terutama di tempat saya. Nah ini semua hasil dari dari pendidikan yang kami dapat, baik di sekolah ataupun dari media-media yang lain. Karena itu pendidikan sangat perlu. Juga terima kasih kepada Ibu Ketum PGRI ya. Ya terima kasih. Ya, sekali lagi selamat dan sukses selalu untuk Pak Untung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Bapak Untung sebagai peraih kategori pendidikan. Terima kasih Pak. Baik. Kita masih bersama dengan Ibu Siti Hediati Soeharto, Ibu, dan mohon berkenan juga untuk lebih lama bersama kami ya. Karena Ibu di Liputan 6 Awards ini, di Liputan 6 Awards 2025 hari ini akan ada sebuah penghargaan khusus yang terinspirasi dari sebuah kecintaan terhadap Wastra Nusantara. Karena menurut saya Bu, Wastra Nusantara bukan hanya soal motif, warna, atau corak. Tapi tentang cerita, tentang akar, tentang jiwa sebuah bangsa yang ditenun dengan tangan dan hati. Betul sekali, dan untuk itu Liputan 6 Awards 2025 memberikan penghargaan khusus kategori Pelestari Wastra Nusantara kepada Ibu Siti Hediati Soeharto. Zaman terus berganti, ada sosok yang tetap setia pada akar budaya bangsa. Siti Hediati Soeharto, atau yang dikenal sebagai Titik Soeharto, dengan konsisten menjadi penjaga warisan leluhur, budaya, wastra, dan busana daerah Indonesia. Titik Soeharto adalah bukti bahwa keanggunan tidak hanya dilihat dari penampilan, namun juga dari komitmen dalam menjaga dan melestarikan warisan bangsa. Dan untuk menyerahkan penghargaan khusus kategori Pelestari Wastra Nusantara dengan hormat, kami undang Direktur Utama MTEK Bapak Alvin W. Satriatmaja didampingi Ibu Retno Pinasti. Kami persilakan. Terima kasih kepada SCTV, ini surprise, saya nggak tahu. Tadinya disuruh datang ke sini untuk menyerahkan hadiah kepada Pak Untung, tapi kok saya sendiri yang dapat award. Terima kasih banyak, terima kasih semuanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Titi, begitu kami akrab memanggilnya. Memang kami mohon untuk menyerahkan, tetapi memang ada beberapa special award Mbak Titi yang kami berikan beberapa tokoh terkemuka dengan kontribusi yang luar biasa. Terima kasih atas kontribusi dan konsistensi Mbak Titi dalam melestarikan Wastra Nusantara, khususnya melalui Yayasan Himpunan Ratna Busana yang sudah dijaga sejak tahun 1972 ya Mbak. Kalau saya sepanjang yang saya tahu rutin ini digilir ini kain tradisional NTT, Batak, Jawa, batik dan sebagainya. Terima kasih banyak.
untuk kontribusinya. Terima kasih. Memang kami dari Himpunan Ratna Busana setiap menggelar acara selalu mengedepankan wastra dari provinsi-provinsi di Indonesia. Ini untuk supaya kita lebih mencintai pakaian-pakaian daerah dan menghargai hasil karya dari para UMKM di daerah. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Alvin mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ibu Titi yang kami sayangi dan banggakan, sekali lagi selamat untuk awardnya. Ibu sungguh menjadi inspirasi bagi generasi muda, mahasiswa-mahasiswa yang ada di ruangan ini dan juga di seluruh Indonesia. Kalau boleh tanya Bu, bagaimana ceritanya awal mula Ibu Titi involved dengan Wastra Nusantara? Ya, bermula saya kebiasaan di rumah ibu saya almarhum Butin itu hari-hari selalu pakai batik, pakai tenun ya. Jadi dari situ saya belajar untuk ikut mencintai kain-kain Indonesia. Berarti bermulanya dari kebiasaan ya Bu, Dari kecintaan itu dari kebiasaan, kebiasaan. iya. Karena bagus gitu, cantik gitu ya kalau kita pakai, dan lebih anggun kalau kita pakai busana daerah. Jadi kita boleh pakai baju di luar baju daerah, tapi nggak usah ke barat-baratan, tetap pakai wastra Indonesia. Baik, luar biasa. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu Retno, terima kasih Bapak Alvin, dan selamat sekali lagi untuk Ibu Siti Hediati Soeharto. Baik, kami persilakan untuk kembali Ibu. Pak Alvin juga terima kasih banyak. Oke, baik. Rina Nose boleh bergabung bersama kami di sini. Ya, saya sedang berjalan, maklumlah pakai high heel kan ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk seluruh peraih penghargaan Liputan 6 Awards 2025. Untuk seluruh penerima awards dan para penggiat yang melakukan aksi nyata, ada pesan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para peraih Liputan 6 Awards tahun 2025. Terima kasih Bapak Ibu atas berbagai inisiatif serta terobosan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas konsistensi Liputan 6 dalam mewartakan cerita-cerita baik yang mampu menginspirasi dan menumbuhkan semangat optimisme masyarakat Indonesia. Saya berharap ke depan akan semakin banyak lagi inisiatif-inisiatif nyata di seluruh penjuru negeri dan yang bisa menjadi solusi dan memberi dampak besar bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka atas pesan yang telah disampaikan. Dan tentunya semua yang hadir di sini pasti setelah melihat seluruh rangkaian acara merasa termotivasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh para penerima award. Betul Gilang, apalagi yang hadir semua di sini adalah mahasiswa-mahasiswi penerus bangsa. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas semangatnya juga. Terima kasih untuk seluruh pengisi acara dan pihak yang terlibat di Liputan 6 Awards 2025. Sekali lagi, mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Liputan 6 Awards yang ke-29. Semoga Liputan 6 semakin aktual, tajam, dan terpercaya. Kalau begitu kami pamit, saya Gilang Dirga. Saya Agnes Mo. Hah, siapa? Terina Nose. Sampai jumpa di Liputan 6 Awards tahun depan. Selamat ulang tahun.